Kalian ada yang tahu nggak apa itu AMDAL? AMDAL? Apaan tuh? Aku nggak pernah dengar. Emang AMDAL itu singkatan dari apa? Jadi kita nggak ada yang tahu apa itu AMDAL? Nggak tahu. Adapun AMDAL, pengertian secara harfiahnya adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan tersebut. Oh, begitu. Jadi sekarang kita tahu apa itu AMDAL. Tapi menurut kalian apa sih itu sumber daya alam? Nah, kalau yang itu aku tahu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam untuk kelangsungan kehidupan manusia sehari-hari. Yang tergolong dalam sumber daya alam tidak hanya biotik saja, yaitu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Namun, abiotik juga tergolong di dalamnya, seperti gas alam, minyak bumi, dan lain sebagainya. Nah, kamu kan tadi menyebutkan bahan tambang. Memangnya apa saja sih yang termasuk golongan bahan tambang? Bahan tambang terdiri dari 3 golongan, yaitu 1. Barang tambang golongan A atau strategis. Contoh barang tambang galian A, minyak bumi, gas bumi, batu bara, nikel, dan timah. 2. Barang tambang golongan B atau vital. Contoh barang tambang galian golongan B, emas, perak, intan, dan besi. 3. Barang tambang golongan C. Salah satu bahan galian industri yang cukup banyak di daerah kita adalah pasir sungai. Kalian tahu nggak, di daerah kita ada banyak sekali tempat pertambangan pasir. Wah, aku makin penasaran nih sama pertambangan pasir. Bener banget ya. Gimana sih proses di pertambangan pasir? Oh iya, ngomong-ngomong pamanku mempunyai pertambangan pasir di daerah kita ini. Mau gak kalian ke sana? Wow, bagus banget tuh. Ayo buruan kita ke sana. Sekalian kita bisa tanya-tanya tentang pasir langsung dari tempatnya. Oke. Nah, teman-teman, inilah tambang pasir paman saya. Sebenarnya gimana sih proses pembentukan pasir? Tuh lihat, pasir terbentuk karena adanya proses pelapukan fisik dan kimia pada batuan. Oh, jadi begini proses pembentukan pasir. Terus jenis pasir-pasir itu ada apa aja sih? Ada bermacam-macam jenis pasir, seperti 1. Pasir beton, 2. Pasir pasang, 3. Pasir jebrod atau pasir merah, 4. Pasir elot, 5. Pasir sungai, 6. Pasir kuarsa. Tapi proses pengambilan pasir gimana ya? Nah, proses pengambilan pasir memiliki 2 cara. Pertama, cara mekanik, yaitu cara menggunakan mesin. Dan cara kedua yaitu cara tradisional, yaitu menggunakan alat tradisional seperti perahu. Kira-kira apa ya manfaat dari pasir untuk masyarakat dan pemerintah? Manfaatnya adalah 1. Sebagai bahan bangunan, 2. Sebagai alat untuk menentukan waktu, 3. Terapi kesehatan, 4. Sebagai alat untuk melukis, dan yang terakhir bagi pemerintah menambah pendapatan di daerah. Lalu, adakah dampak dari pertambangan ini? Dampak negatif dari terutama penggalian pasir, karena itu sumber daya alam yang sudah ada. Tentunya yang pertama itu akan terjadi erosi, abrasi, terutama di sekitar giat usaha dia tersebut, di das daerah aliran sungai. Dengan diambil pasir tersebut mungkin akan tergerus. Kemudian juga dampaknya terhadap bangunan-bangunan di sekitar kegiatan mereka tersebut.
baik itu mungkin di situ ada pintu air atau ada fondasi jembatan, pasti itu akan membawa dampak dengan diambilnya pasir tersebut. Kemudian juga air akan menjadi keruh, dan keruhnya ini bisa terbawa sampai ini. Kemudian juga umumnya tambang pasir di sungai tersebut menggunakan mesin diesel untuk menyedot pasir. Tentunya yang pertama, asap dari mesin tersebut pasti akan menimbulkan polusi. Kemudian kebisingan, karena mereka pakai mesin diesel dan biasanya itu suaranya keras dan bisa juga mendapatkan membuat daerah seperti menjadi bising itu dampaknya. Waduh, bagaimana ini solusinya? Solusinya adalah hanya rekomendasi untuk pemerintah, masyarakat maupun instansi terkait untuk menyelesaikan usaha reklamasi. Oh, seperti itu. Nah, teman-teman, kita di sini memiliki banyak pembelajaran soal pertambangan pasir. Jadi banyak sekali pengetahuan yang kita tahu, dari mulai tata cara pembentukan pasir, proses pasir, sampai manfaat pasir. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kemudahan dalam melakukan pembelajaran ini.